5. Ya, kelas 6. Itu semua ya. Oke, nah, hari ini kita akan belajar tentang otak pintar dalam komputer atau yang kita sebut sebagai kecerdasan artifisial atau yang biasa kalian sebut AI. Ya. AI ini adalah pengenalan pertama dalam dunia coding. Ya. Petualangan pola atau otak pintar dan kode rahasia itu kita sering mengetahuinya dengan apa itu? AI atau kunci rahasia AI. Nah, nanti kita pelajari satu demi satu. Kamu lihat di situ ada contoh kode, tapi kode ini adalah kode warna. Ya. Kalau A itu ada huruf A, O, E, B, C, dan L. A itu dengan warna kuning, O itu dengan warna biru, E itu dengan warna hijau, B itu dengan warna merah, C itu warnanya oranye, dan L itu adalah ungu. Ya. Dan di situ ada beberapa kode warna. Contohnya yang kode pertama itu merah B, kuning A, coklat C, kemudian kuning lagi A. Itu menjadi kode dengan dengan bisa dibaca dengan baca. Sekarang kalian coba lihat yang bawah, sama ya dengan atas ya. Berarti yang bawahnya itu juga baca. Sekarang bawahnya lagi, kira-kira apa ya? Bawahnya bola, ya bagus, itu bola. Merah B, biru O, terus ungu L, dan kuning adalah A, bola. Bawahnya lagi apa? Hah? Coklat C, terus A, B, terus E, ya, cabai. Bawahnya lagi, calo, ya. Bawahnya lagi, la, ya. Terus B, terus A lagi, laba. Ya, ini adalah contoh kode warna. Nah, sekarang kode warna yang kedua. Ini kode warna sekaligus kode bentuk. Ya. Kalau 2 itu ditunjukkan dengan lingkaran merah, 3 segitiga biru, 4 itu adalah warna krem, 5 itu adalah wajik ungu, dan 6 itu persegi hijau. Kira-kira bawahnya itu nilainya berapa? 2 ditambah 3, 5 ditambah 4, 9. Ya, oke. Bawahnya lagi 10. Bawahnya lagi 4 ditambah 3 tambah 6, 13. Ya. Bawahnya lagi Aminah, bawahnya lagi berapa? Paling bawah wajib berapa? 5. Segitiga 3. Persegi 6. Jadi berapa? Hah?
5 ditambah 3 8 ditambah 6 14 ya. Oke. Sekarang kita mengenal kecerdasan artifisial atau AI. AI itu adalah otak pintar buatan komputer dengan mengambil data dunia. Ada 2 sumber data yang terkenal di dunia, yaitu Google dan Microsoft. Komputer bisa belajar dan berpikir seperti manusia. AI membantu kita banyak menyelesaikan pekerjaan sehari-hari. Itu kalau kamu sudah mengenal AI, maka AI itu juga bisa membantu. Tapi kita tidak boleh ketergantungan dengan AI. Kita sudah dikelilingi oleh yang namanya AI. Contoh saja di AI itu sudah ada AI-nya, Meta AI. Itu mengambil sumbernya juga dari Meta. Nah, kalau di Google itu kita kenal dengan nama Gemini. Ya, dulu pernah saya ajarkan kalau di Microsoft itu dikenal dengan AI-nya yaitu ChatGPT. Nah, kedua AI itu merupakan AI dengan sumber data terbesar di dunia. Jadi kalian sebagai pengguna akun internet harus berhati-hati dengan namanya dunia internet, karena sedikit yang kamu upload, sedikit yang kamu masukkan itu akan terekam oleh bank data dunia. Jadi jika kamu mengupload hal-hal aneh, maka hal-hal aneh itu juga tersimpan di bank data dunia. Itu kalau bisa terretas atau terhack, maka data-data tersebut juga bisa tersebar. Jadi kalian harus berhati-hati. Bagaimana AI mengenal pola? Jadi AI belajar dari banyak data, contoh dari gambar, suara, angka. AI juga mengenal pola tersembunyi di dalam data itu. Contoh melihat ribuan kucing. AI tahu pola kucing, jadi AI bisa mengenali kucing baru yang belum pernah kita lihat. Sekarang AI itu sudah semakin lama akan makin cerdas. Kalau manusia tidak mengikuti kecerdasan AI, maka suatu saat AI itulah yang akan menguasai manusia. Contoh ini, AI itu bisa mengenal sidik jari. Ini sidik jari miliknya siapa, itu bisa mengenal. Contohnya HP. HP itu ada kunci layar sidik jari ya. AI itu bisa secerdas itu mengenali sidik jari pemiliknya. Bahkan suara. Sekarang ada yang namanya asisten Google. Kalau kamu berbicara dengan asisten Google, halo Google, tolong tunjukkan lokasi mie gacoan. Dia akan memutar data sehingga dia langsung mengeluarkan hasilnya, yaitu mengeluarkan lokasi mie gacoan. Kenapa? Karena AI bisa mengenali suara. AI juga bisa mengenali gambar. Contohnya ada di Google Lens. Google Lens itu jika kamu mencopot gak jelas ini. Kamu copot penasaran. Buat copot gambarnya atau buat foto, buat kirimkan ke Google Lens. Dia akan melacak ini gambar apa. Seperti halnya foto. Kalau kamu penasaran dengan orang lain, ini fotonya sopo ya, jenisnya sopo ya. Nah, kamu pengen tahu ini siapa? Tinggal foto itu kamu taruh di Google Lens, dia akan mencari namanya beserta biodatanya. Seperti itulah kerja AI. Makanya badan intelijen itu sudah gampang pekerjaannya. Contoh, besok kalau jangan ini pengen diketahui seseorang, tapi sudah tahu fotonya dari Facebook, dari Instagram, dari manapun sosial media, tinggal ditaruh di Google Lens, akan keluar biodatanya, alamatnya sini, rumahnya sini, dan lain sebagainya. Ini sangat berbahaya. Bagaimana sampai kamu mengupload hal-hal yang pribadi atau hal-hal yang tidak boleh diketahui orang lain. Contoh ini mengupload misalkan rekening bank, kemudian dicari oleh AI, kamu pernah mengupload rekening banknya di data, ada plus password dan
HP-nya itu terekam di akun Google-mu. Iya, pin password semua yang kamu masukkan di HP itu terekam oleh akun Google. Jadi Google bisa mengaksesnya. Jadi kan kamu sudah mencetak izin apa tidaknya. Itulah yang digunakan Google untuk mengakses semua yang ada di perangkat ponsel, termasuk foto-foto, diakses semua. Makanya berbahaya sekali jika sampai terhack dan semua datamu dikirim ke orang, disalahgunakan, rekening bank terutama, ditarik semua uangmu, habis sudah. Kamu bekerja puluhan tahun habis. Makanya pentingnya kalian harus belajar AI, jangan sampai kalian lebih tidak pintar daripada AI. Nah, AI itu terus berkembang. Nah, dalam hal ini bahkan Face ID lewat HP sekarang sudah bisa ya, kunci layar pakai wajah. Nah, itu pengenalan pola. Oh, pola wajahnya kayak misalkan Marcel. Oh, pola wajahnya dia agak gendut dan sebagainya, itu dikenali oleh AI. Dikenali. Kamu jangan tidur. Jangan tidur. Nanti kalau libur, kamu jadi dibawa ke alam tidak sadar. Nah, nanti kalau sudah kalian dikenali AI, maka AI itu juga merekam wajahnya. Pola-pola wajahmu seperti apa. Ini terjadi di HP sudah ada. Terus kemudian kode. Nah, ini contoh ada kode 246, terus kemudian strip, terus 10. Kira-kira strip itu apa? Isinya 8. Nah, itu kalau kecerdasan manusia dia menjawabnya 8. Kecerdasan AI pun juga pasti akan menjawab 8 karena dia mengenali pola tersebut. Nah, mengapa penting belajar pola dan AI? Nah, itu tadi yang saya bilang bahwa pentingnya belajar AI itu adalah karena AI itu semakin hari akan semakin berkembang, akan semakin hari semakin banyak data yang akan tersimpan. Karena setiap hari semua orang menggunakan HP dan setiap hari orang akan mengupdate data, dan data yang diupdate itu akan selalu terekam oleh AI. Ini harus kamu pikirkan karena kamu sudah masuk di dunia remaja. Kamu masuk di dunia remaja dan harus berpikir tentang data. Jangan sampai datamu membahayakan dirimu. Dengan cara apa? Diamankan. Ngamankannya di mana, Pak? Dengan kata sandi. Sekarang ada beberapa langkah pembobolan kata sandi, ya. Dengan pola, dengan pertanyaan, dengan verifikasi ke email lain, dengan verifikasi ke nomor HP lain, dengan verifikasi ke mana lagi? Mungkin ke akun yang lain. Nah, seperti itulah cara kerja AI. Terus kemudian kesimpulannya yaitu pola adalah kunci yang dimiliki oleh AI untuk merekam semua pengenalannya. Jadi pola-pola itu juga mengenal. Itu namanya adalah metode komputasional. Jadi komputer itu juga mengenal yang namanya pola. Jadi kalau yang ini harusnya seperti ini. Makanya tadi AI itu juga bisa bermanfaat untuk kita. Contoh kalian bingung mencari lokasi tadi, AI bisa membantu. Bahkan kalau kamu punya problem di sekolah, di rumah atau dimanapun, AI juga bisa membantu. Bagaimana ya cara mengatasi, cara mancing biar bisa mendapat ikan yang besar. Itu kan dijawab oleh AI. Itu bisa kamu lakukan, itu saran. Itu ya. Ngantuk ya? Oke, kalau sudah ngantuk, ini kesimpulannya terakhir bahwa AI
itu adalah kecerdasan buatan manusia atau kecerdasan buatan. Maka dari itu jika ada cerdas, maka lawannya apa? Cerdas lawannya apa? Hah? Bodoh atau tidak cerdas? Ya bodoh. Apa kaitannya bodoh? Jadi ada kecerdasan buatan, pasti ada kebodohan buatan. Kecerdasan buatan sudah dimiliki oleh AI, jangan sampai kebodohan buatan manusia yang memiliki. Jadi kalau bisa manusia harus lebih bisa, kalau kita kayak saja lebih bisa mengendalikan yang namanya data. Di sini syarat dari Pak Jaya adalah berbincang-bincanglah menggunakan data komputer, data sosial media, data internet, data akun Google, data apa saja yang berhubungan dengan dunia maya. Berbincanglah menggunakannya. Jangan sembarangan upload, karena sekarang dunia data itu sudah tidak baik-baik saja. Karena satu data orang itu bisa diperjualbelikan. Oke. Sekarang sudah habis semua, kita terakhir penutupan yaitu speaking. Speakingnya tahu ya lagu Arang jam duli jam. Tahu ya? Oke, berdiri semua. Gini ya Pak Jaya. Jadi kalau Pak Jaya bilang jam guli jam. Jadi kalau jam ya tepuk tutup atau pukul. Kalau guli seperti ini. Nanti ada hati guli jam. Coba ya. Keluar dari bahu. Ya, jangan sampai berdempetan, nanti jadi tertakut. Kalau di bangku kayak cong ini. Nah, kita mulai ya. 1, 2, 3. Saya? Yo, kita mulai. Cepat ya. 1, 2, 3. Cepat lagi. Ada
Oke, terima kasih atas pelajaran hari ini. Kita lanjut minggu depan. Nanti Pak Jaya kirimkan tugas link kuisis ya di grup WA kelas. Nanti kalian kerjakan kuisis seperti biasanya ya. Nanti kalian kerjakan, hasilnya nanti akan terekam dan akan saya berikan siapa yang mendapatkan nilai tertinggi. Oke? Kesimpulannya hari ini apa ditanyakan tentang AI? Ayo, nggak ada. Nah ini, yang besok kita langsung praktek menggunakan robot. Kita belajar.